Halo, selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Berkati kami untuk tetap fokus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Materi kita hari ini bercerita tentang globalisasi. Ada yang tahu arti globalisasi? Ya, betul sekali. Nah, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, yang mengakibatkan satu negara, dua negara terkoneksi dengan negara lain, sehingga terkoneksi dengan seluruh negara yang ada di dunia. Nah, hal ini bisa mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, kemudian kita bisa melihat mengapa globalisasi bisa terjadi. Nah, kita bisa lihat globalisasi itu terjadi karena aktivitas manusia yang selalu berkembang, yang selalu berproses, yang selalu berprogres, maju dan berinovasi. Itu adalah kodrat kita sebagai manusia, yaitu selalu bergerak dan berinovasi, menguasai bumi, menguasai dunia. Oke, kemudian kita bisa lihat hal ini tentu akan dibuktikan dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan semakin canggihnya teknologi seperti kita bisa lihat ada di transportasi dan komunikasi. Nah, di bidang komunikasi kita bisa lihat dari yang zaman telegram, kemudian di zaman ibu itu yang paling modern adalah Nokia yang telepon genggam. Nah, kemudian di zaman milenial saat ini itu ada smartphone. Dari smartphone kita bisa menjelajahi dunia, kita bisa tahu informasi apa yang tren di Amerika atau apa yang sedang terjadi di Eropa, misalnya seperti itu. Jadi dunia ada dalam genggaman kamu. Begitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di transportasi. Nah, dengan meningkatnya atau majunya transportasi, yang pertama itu hanya berkendara. Misalnya ada kendaraannya ada kuda, ada keledai, kemudian meningkat menjadi sepeda, kemudian berinovasi lagi menjadi motor, mobil, kereta. Dan juga untuk saat ini di negara maju ada monorail, ada MRT, kemudian pesawat jet pribadi. Nah, kemudian kita bisa melihat kalau di jam ini kita bisa ada di Balikpapan, kemudian 2 jam lagi naik pesawat kamu bisa berada di Surabaya, kemudian 12 jam lagi kamu bisa berada di Amerika. Nah, kalau kamu sarapan hari ini, di zaman globalisasi ini kamu sarapan di sekolah ini, nanti malam kamu naik pesawat, kamu pergi, dan besok pagi kamu bisa sarapan lagi di Amerika. Kemudian tidur malamnya kamu ada di, iya betul sekali, di luar angkasa, di angkasa ya. Itu adalah semua akibat dari majunya adanya globalisasi ini sendiri. Nah, kemudian kita bisa melihat apa yang ditawarkan oleh globalisasi sehingga dunia ikut berelaborasi dalam globalisasi tersebut. Nah, globalisasi ini menawarkan yang namanya image baru. Kenapa kita sebut image baru? Karena menawarkan dalam tanda kutip dunia modern. Nah, kalau kamu tidak memiliki misalnya telepon atau handphone, smartphone untuk hari ini atau untuk zaman milenial ini, kamu akan ketinggalan atau disebut ketinggalan zaman, kuno, nggak ngetren, nggak ikut dengan tren. Nah, itulah yang disebut dengan dunia modern, sehingga kita berlomba-lomba untuk mengikuti dan berinteraksi dengan dunia modern. Nah, kemudian kita akan bisa melihat adanya dengan di bidang ekonomi, misalnya adanya perusahaan-perusahaan internasional yang membuka cabang di semua negara. Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di misalnya di Inggris. Kita bisa melihat salah satunya adalah ada brand internasional, yaitu ada Starbucks, ada KFC, kemudian ada pizza, kemudian untuk brand fashion itu ada Hermes, ada Polo, ada Crocodile, ya sebutkan. Nah, jangan hanya itu, kita tetap harus menjadi anak yang cinta budaya kita, cinta Indonesia, cinta negara itu. I love Indonesia. We have to love our country. Kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Nah, selain itu,
ada produk luar yang terkenal di seluruh dunia. Produk lokal kita juga tidak kalah saing. Nah, itu tandanya masyarakat atau anak-anak generasi muda ikut mengambil nilai positifnya, mengadopsi, ikut terjun ke dalam globalisasi itu, ikut berinovasi, ikut ambil bagian daripada globalisasi itu tersebut. Nah, seperti kita tahu, salah satu brand lokal yang paling mendunia saat ini di anak-anak muda dunia itu ada brand sepatu lokal dari Cibaduyut dari Bandung. Ada yang tahu nama brandnya apa? Tidak tahu? Oke. Untuk yang produk lokal yang go internasional itu kita akan menjadikan PR ya, supaya kita semakin tahu dan semakin cinta produk lokal kita, tidak kalah saing dengan produk internasional. Itu menjadi PR-nya ya. Sebutkan produk-produk lokal yang go internasional yang brandnya diakui dunia. Oke ya, itu untuk menjadi PR kita. Nah, kemudian selain di bidang ekonomi tadi, di bidang ekonomi sehingga mengakibatkan yang namanya ekspor impor. Nah, semua negara bisa mengekspor, semua negara bisa mengimpor barang-barang yang mereka butuhkan. Nah, selain itu ada di bidang, misalnya sekarang ada mobile banking. Kamu bisa transfer uang langsung tanpa ada uang cash. Nah, itu salah satu di bidang ekonomi. Kemudian kamu bisa ikut trading atau jual saham, bukan bentuk uang atau bukan bentuk barang lagi, tetapi jasa atau sesuatu yang tidak kasat mata tetapi menghasilkan uang. Nah, itulah perkembangan daripada globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik kita bisa melihat di zaman sekarang ini presiden kita Joko Widodo waktu dia menjadi wali kota adalah wali kota di Solo. Nah, beliau menjadi salah satu wali kota terbaik di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dunia menyorot, media dunia menyorot keadaan politik yang terjadi di Indonesia, dan bukan hanya itu. Nah, keadaan politik yang terjadi di Amerika misalnya, saat saat diresmikannya gay atau lesbian yang ada di Amerika, dunia menyorot Amerika. Mengapa mereka memberikan legalitas terhadap perkawinan LGBT tersebut? Itu legal di negara mereka. Dunia menyorot itu. Jadi sesuatu yang terjadi atau perpolitikan yang terjadi di satu negara bisa disoroti oleh negara lain. Bahkan kalaupun kita tidak bisa langsung memberikan dampak, paling tidak kita bisa memberikan suara kita lewat komentar netizen dunia mengkomentar. Ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, hal ini tidak pernah terjadi di zaman dulu. Nah, itulah yang namanya globalisasi, itu selalu berproses untuk terkoneksinya satu negara dengan negara lain. Itulah yang akan terjadi. Nah, globalisasi itu akan terus berproses. Jadi, dia akan selalu berproses, meningkat. Nah, apakah kita mau menjadi korban dari globalisasi? Ataukah kita hanya mau menjadi konsumen yang konsumtif? Nah, sebagai generasi muda tentunya kita ingin ikut mengambil bagian daripada globalisasi tersebut. Nah, kita bisa melihat peluang apa yang bisa kita ciptakan. Misalnya selaku kita siswa, peluang apa yang kita bisa ciptakan dari globalisasi ini? Misalnya, kamu bisa melihat, kamu bisa mempelajari siswa di luar sana. Di luar negeri sana mereka belajarnya seperti apa yang mereka teliti saat ini, pelajaran apa yang paling misalnya saat ini digandrungi anak-anak muda. Kamu bisa melihat peluang apa yang bisa kamu ciptakan seperti itu. Kita bisa melihat sumber daya Indonesia sangat digemari atau diinginkan oleh negara-negara maju. Misalnya seperti kapas kita, ada kopi kita, kemudian ada apa lagi? Iya betul, ada nikel, ada batu bara. Nah, semua saat ini kita selalu ekspor bahan mentah keluar. Kenapa? Karena kurangnya kemampuan kita sebagai anak negeri mengelola. Nah, itu adalah menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai generasi penerus. Nah, kemampuan apa yang kita perlukan untuk bisa mengolah atau mendirikan pabrik di negara kita tanpa harus mengekspor bahan mentah keluar? Itu menjadi tugas kita.
Bagi kamu misalnya yang tertarik di bidang engineering, bagi kamu misalnya yang tertarik di bidang kesehatan, fokuslah di situ, begitu. Jadi kamu tidak terseret oleh globalisasi, tetapi kamu bisa ikut terjun di bidangnya dan ya menjadi dampak, menjadi seorang yang expert, menjadi seorang yang ahli nantinya, sehingga kita bisa mendirikan, kita bisa memproduksi langsung bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi kita produksi di negara kita, sehingga kita bisa mengekspor brand terbaru, sehingga nanti kita bisa menciptakan produk terbaru dari Indonesia, bisa menyaingi Hermes, bisa menyaingi misalnya Zara, dan bisa menyaingi brand fashion lainnya. Karena apa? Kebaya kita menjadi pakaian tradisional yang bisa kamu nanti saat kamu menjadi desainer, kamu bisa mengelaborasikannya dengan yang namanya kebudayaan barat. Kamu elaborasi sehingga muncul menjadi brand baru. Jadi kita bisa melihat peluang di globalisasi ini. Jangan tergerus zaman, betul sekali. Nah, kita juga bisa melihat yang namanya HAM, hak asasi manusia, juga terus berkembang. Nah, untuk itu proses belajar kita sekian untuk hari ini. Diingat PR-nya minggu depan kita berjumpa. Sehat selalu.